PLSP yang saat ini adalah kita akan melaksanakan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan bentuk cerita, yaitu dengan konsep penerapan PLSP. Namun sebelum kita masuk ke contoh soalnya, bentuk ceritanya kita pahami dulu cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada langkah pertama adalah membuat model matematika. Gimana cara membuat model matematika? Ini menurut saya ada 3 hal yang paling penting yang harus kalian pahami, yaitu buatlah terlebih dahulu kalimat dalam soal cerita menjadi kalimat matematika. Nah, kalimat matematika itu yang dimana kalimat yang membuat variabel. Kalimat yang memuat variabel, biasanya variabel itu yang sering kita gunakan, misalnya hurufnya X, A, B, atau M ya. Jangan yang unik-unik supaya mudah kita menyelesaikannya. Terus yang terakhir, buatlah permisalan yang mudah untuk diselesaikan. Terkadang permisalan itu banyak sekali modelnya. Aku misalkannya pakai ini, aku misalkannya pakai seperti ini, tapi hasilnya tetap sama. Tapi ada yang langkah kerjanya semakin panjang, ada yang langkah kerjanya semakin bisa lebih singkat. Nah, terkadang orang bisa menyelesaikannya dengan cara pakai pecahan, terkadang bisa kita selesaikan dengan tidak menggunakan pecahan. Nah, inilah yang solusi-solusi yang akan kita kerjakan hari ini, menyelesaikan model menyelesaikan penerapan matematika dengan menggunakan model matematika. Nah, di sini penerapan PLSP dengan menggunakan model matematika sedikit lebih sulit, harus kita pahami pelan-pelan untuk materi ini. Terima kasih, kita lanjutkan dulu dengan satu buah contoh soal penerapan PLSP. Yuk kita coba. Baik anak-anakku, ini ada satu contoh soal sederhana tentang soal cerita membahas tentang bilangan. Jumlah 2 bilangan ganjil berurutan adalah 36. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, berarti kan objeknya adalah bilangan. Nah, bilangannya ada berapa? Ada 2, yaitu bilangan apa? Bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjilnya yang gimana? Yang berurutan. Maka kita harus membuat 2 buah bilangan untuk sebagai permisalan dalam matematikanya. Di sini kita buat misalkan bilangan pertama, bilangan kedua sebagai objek dalam bahasan ini. Karena dia berurutan, maka bilangan ganjil pasti kamu tahu, misalnya dimulai dari angka 1. Setelah 1 angka berapa? 3. Setelah 3 5. Setelah 5 7 dan seterusnya. Nah, untuk menyatakan bilangan ini dijumlahkan 36 tapi berurutan, bilangan berapakah itu? Tebak-tebakan masih bisa. Cuman agak lama, boleh juga terkadang bisa lebih cepat tebak-tebakan daripada penyelesaian ini. Tapi tetap kita menggunakan ini dulu. Oke, kita lihat bilangan pertama, kita misalkan apa? Oke, saya buat misalnya N. N bebas, mau berapa aja. Nah, tapi setelah angka N ini, angka berapa? Setelah angka 5, angka berapa? Angka 7, kan gitu. Setelah angka 21, angka berapa? Angka 23. Nah, namun permasalahannya N ini adalah bilangan yang bebas saat ini. Nah, supaya dia berurutan, bilangan N itu ditambah berapa? Supaya dia bilangan ganjil berurutan. Maka N itu, karena dia bilangan ganjil berurutan, maka saya coba N tambah 2. Kalau 5 ke 7 tambah berapa? Tambah 2. 21 ke 23 tambah berapa? Tambah 2. Maka secara umum bilangan ganjil berurutan adalah N ditambah 2. Nah, itu. Inilah variabelnya. Setelah itu baru kita buat kalimat model matematikanya. Untuk membuat model matematikanya kita pahami soal ceritanya tentang jumlah. Maka kita buat sini bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 36. Karena bilangan satunya N, bilangan 2-nya N tambah 2 sama dengan 36. Karena N dan N sejenis, boleh dijumlahin menjadi 2N. 2N tambah 2 sama dengan 36. Kembali ke konsep PLSP, bilangan konstanta ini harus hilang. Maka 2N tambah 2 dikurang 2, 36 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2N sama dengan 34. Nah, ada koefisien dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi 34 dibagi 2 sama dengan, jadi N-nya adalah 17.
Pertanyaannya adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Tentukan kedua bilangan tersebut. Kalau kedua bilangan tersebut maka ada bilangan 1 dan bilangan 2. Balikan lagi. Bilangan 1 sama dengan N. Karena N-nya sudah ketemu maka N sama dengan 17. Bilangan 2 sama dengan N tambah 2. Maka sama dengan 17 tambah 2 sama dengan 19. Nah itu untuk menyelesaikan ini kita harus paham di sini dulu. Kita harus pahami di sini dulu. Nah, memang agak sedikit lebih repot karena soalnya tidak semuanya sama. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, kita coba lanjutkan ini soal yang kedua. Kita baca dulu. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Umur adik masih lebih muda dari umur ayah. Tempat 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 52 tahun. Berapa tahunkah umur adik sekarang? Pertanyaannya adalah apa objeknya? Objeknya dulu yang kita bahas. Berarti adik dan ayah. Mari kita buat misalkan. Misalkan kita mau pakai umur siapa dulu, itu yang paling penting. Kalau salah mengambil keputusan, maka di situ akan terjadi penyelesaian yang cukup sulit. Umur adik sekarang lebih tua, lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Mana yang paling tua? Ayah. Kita ambil yang paling tua. Berarti ayah. Ya. Berarti umur ayah. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Berarti umur ayah itu tentang membahas umur ayah. Umur ayah adalah misalnya X. Berarti adik membahas ayah. Kan gitu. Adik membahas ayah. Maka di sini umur adik. Karena umur adik lebih muda 28 tahun dari umur ayah, mudah. Jadi X kurang 28. Dan selesai. Kalau kita pakai umur adik tadi yang sebagai permisalannya, maka jadi tidak sesuai dengan ceritanya ini. Berubah nanti konsepnya. Karena dia menceritakan tentang umur ayah, maka ayah umur adiknya di bawah umur ayahnya dulu sebagai variabelnya. Oke? Nah, setelah itu mudah kita membahas soal cerita berikutnya. Kita coba membuat model matematikanya. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 52 tahun. Kalau 4 tahun yang akan datang, adiknya ditambah 4, ayahnya juga ditambah 4. Mudah, berarti umur ayah ditambah 4 tahun yang akan datang, jumlah ditambah umur adik ditambah 4 sama dengan 52 tahun. Umur ayah berarti X ditambah 4. Umur adik X kurang 28 ditambah 4 sama dengan 52 tahun. Dah, setelah itu ada angka yang sama, kita dekatkan angkanya yang X dengan X. X ditambah X berapa tuh? 2X. 4 ditambah 4 dikurang 28. Berarti sini tambah 4 kurang 28 tambah 4. Nah, kita buat dulu lah biar lebih mudah. Nah, 4 kurang 28 atau 4 tambah 4 8 dikurang 28. Jadi 2X dikurang 20 sama dengan 52. Ada konstanta, maka ini akan hilang. Ya, maka ini akan hilang. Menjadi 2X kurang 20 ditambah 20, maka 52 juga ditambah 20. Maka 2X sama dengan 72. Nah, setelah 72 ada lagi koefisien. Maka 2X per 2 sama dengan 72 dibagi 2. Maka nilai X adalah 36.
Nah, nilai X-nya adalah 36. X itu punya siapa? X itu punya ayah. X itu punya siapa? X itu punya ayah. Ini adalah kondisi umur sekarang ya. Ini adalah kondisi umur sekarang. Nah, sekarang kita bahas lagi pertanyaan terakhir. Berapa tahukah umur adik sekarang? Umur adik sekarang berarti umur adik. Umur adik. Umur adik sama dengan X dikurang 28. Jadi sama dengan 36 dikurang 28 sama dengan 8 tahun. Inilah umur adik sekarang. 4 tahun lagi berapa? 12. Ya, 4 tahun lagi 12. Karena 4 tahun yang akan datang. Tapi kita bahasnya umur adik sekarang. Nah, seginilah lebih rumitnya untuk menyelesaikannya itu. Pelan-pelan yang paham itu harus mengubah menjadi model matematikanya dulu. Setelah mudah mengubah model matematika, jadilah dia seperti ini. Seperti ini, terakhirnya nih baru kita selesaikan menggunakan PLSP. Thank you, terima kasih, selamat pagi, semoga kalian paham dengan bentuk-bentuk soal yang baru nantinya dengan cara penyelesaian sedikit berbeda karena soalnya tidak sama. Tinggal pemahaman kita mengubah menjadi bentuk matematika. Terima kasih, selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat.